Selamat malam semuanya. Saya akan sangat menghargai kalau saya bisa melihat wajah-wajah saudara-saudara yang ada di sini, sehingga saya nggak merasa bicara dengan layar komputer. Ya, tapi bagi yang kalau ada yang terkendala dengan sinyal, ya saya memaklumi. Ya, kita hari ini akan belajar tentang Maria dan Yusuf. Kenapa sih dua orang ini terpilih oleh Tuhan? Dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi orang tua bagi anaknya. Allah Bapa menentukan dua orang ini untuk mengandung, untuk mendidik manusia Yesus Kristus. Ya, siapa dua orang ini? Sehingga Allah Bapa mempercayakan mereka untuk mendidik manusia Yesus Kristus. Ya, jadi dididik dari nol. Ya, jangan menyangka bahwa ketika Yesus lahir itu, dia itu sudah ngerti semua. Ya, seperti manusia super. Kita kan seringkali nggak pernah merenungkan ya, Yesus kecil ini seperti apa sih? Yesus kecil ini seperti apa sih sebetulnya? Seperti manusia biasa atau seperti bayi ajaib yang udah bisa ngomong langsung? Apakah dia harus diajari oleh Maria, harus disusui, ataukah dia bisa ngambil makanan sendiri, buat makanan sendiri, masak sendiri, jalan begitu brojol lahir, jalan ke dapur, terus dia bikin makanan sendiri, atau mungkin nggak perlu bikin makanan sendiri, dia pakai mujizat aja, tunjuk sulapan gitu, ya, bikin sulap, terus udah gitu makanan tersedia semua. Nah, apakah Yesus lahir seperti itu? Kalau kita percaya bahwa Yesus adalah manusia biasa, mengosongkan dirinya, ya dia anak Allah, rohnya adalah roh dari Bapa, yang keluar dari Bapa. Dan dia lahir sebagai manusia biasa, bukan manusia ajaib, bukan manusia Superman, maka kita juga seharusnya berpikir bahwa dia betul-betul menjadi bayi biasa, yang lemah, yang harus dilindungi, yang harus dilawat, yang harus diajarin oleh Yusuf dan Maria. Nah, sebagai bayi biasa, dia dididik. Kan kosong kan? Kalau manusia lahir itu kan seperti kertas polos. Masa manusia lahir sudah bisa 1 tambah 1? Tidak pernah dikatakan bahwa Yesus ketika lahir itu bisa membuat mujizat sehingga nggak perlu dikasih makan sama Maria. Kalaupun Maria tinggal pergi gitu, dia bisa hidup. Seharian gitu ditinggal sama Maria, dia bisa hidup sendiri, sediain susu sendiri. Enggak pernah. Mujizat yang pertama kali dilakukannya adalah di Kana. Setelah dia keluar dibaptis dari Sungai Yordan. Nah, kita kan nggak pernah memikirkan hal itu kan. Kalau kita memikirkan hal itu, bahwa Yesus itu lahir sebagai manusia biasa, maka kita akan takjub kepada sosok Maria dan Yusuf. Memang orang-orang Protestan seringkali mengecilkan arti Maria dan Yusuf. Sementara sebaliknya orang-orang Katolik terlalu membesar-besar, dan Ortodoks ya, terlalu membesar-besarkan arti Maria dan Yusuf. Kita harus memandang dengan proporsional, memandang sesuai dengan ya apa adanya faktanya, tidak terlalu membesar-besarkan, ya, tapi juga jangan menihilkan gitu, jangan mengecilkan. Nah, kita belajar tentang pribadi Maria dulu. Siapakah orang ini yang kepadanya Roh Allah mempercayakan anaknya yang tunggal untuk dia kandung, untuk dia didik, dan untuk dilahirkan, dibesarkan. Lukas 1 ayat 26-27. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ya. Dikatakan bahwa Maria adalah seorang perawan, Parthenos. Ya. Kata Parthenos ini berasal dari kata Alma di dalam bahasa Ibrani, ya. Itu adalah berasal dari nubuat di kitab Yesaya, ya. Almah itu sebetulnya berarti perempuan muda. Almah itu berarti perempuan muda yang kemudian diterjemahkan menjadi Parthenos yang artinya lebih kepada bukan sekedar perempuan muda tetapi perawan. Sedangkan Almah itu biasa perempuan muda aja gitu ya. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi perawan. Nah, yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf.
masih bertunangan. Ya, bertunangan. Jadi dalam pernikahan orang Yahudi itu ada 2 tahap. Tahap yang pertama itu pertunangan. Tapi sebetulnya ini adalah tahap yang penting, yang paling penting. Ya, biasanya di dalam bukan hukum ya, budaya pada saat itu, pernikahan itu dijodohkan. Orang itu tidak bergaul sembarangan seperti sekarang ya, laki-laki dengan perempuan itu bisa kenal, enggak. Tapi lebih kepada dijodohkan, dan yang menjodohkan itu orang tuanya. Dan kapan mereka dijodohkan? Biasanya adalah ketika mereka mulai akil balik, umur 12 gitu ya, umur 13, 14, itu sudah dijodohkan. Ya, nanti ya anakmu ya kawin sama anakku, oke gitu. Nah, itu ada perjanjian seperti itu. Tapi belum betul-betul terikat perkawinan, belum. Itu baru perjodohan aja. Nah, kemudian nanti ketika anak ini sudah mulai besar lagi, lebih besar lagi, mulailah mereka bertunangan. Nah, dalam pertunangan ini sebetulnya adalah tahap pernikahan yang pertama. Karena di Indonesia tidak ada budaya itu, ya, di dunia saat ini tidak ada budaya saat itu, maka terjemahan-terjemahan yang ada lebih menerjemahkan sebagai bertunangan. Tetapi sebetulnya bertunangan ini, kalau kita engagement bertunangan, itu tidak seperti apa yang digambarkan, apa yang sebenarnya terjadi dalam budaya orang Yahudi. Karena dalam bertunangan itu sudah ada perjanjian pranikah. Sudah ada mas kawinnya berapa, gitu ya. Terus sudah gitu kapan pernikahannya, terus hak-hak bagi si mempelai ini apa, itu sudah tertulis semuanya. Jadi perjanjian sebelum nikah itu atau surat nikahnya itu sudah ditandatangani pada saat bertunangan. Oleh karena itu mereka sudah bisa disebut suami istri. Tetapi mereka belum boleh hidup bersama, belum boleh bersetubuh, belum boleh tinggal satu atap, belum boleh. Nanti kemudian biasanya 1 tahun kemudian barulah si mempelai pria ini datang dan kemudian betul-betul mereka berpesta merayakan pernikahan mereka. Oleh karena itu ketika seorang bertunangan sudah bisa disebut sebagai istri dari si tunangannya itu, ya. Nah, saya mau kasih contoh, kita lihat misalnya di dalam perjanjian lama ya. Ada kisah yang mengatakan misalnya kalau seorang dia diperkosa. Nah, mulai dari ayat kedua. Apabila seorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati, laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat dari antara orang Israel. Jadi, kalau orang sudah tidur dengan seorang perempuan yang sudah bersuami, keduanya harus dibunuh mati. Karena dianggap berzina, dan perzinahan itu adalah dosa yang sangat dinilai dosa yang sangat serius sehingga harus mendapatkan hukuman mati. Di dalam perjanjian lama ada beberapa dosa yang tidak harus mendapatkan hukuman mati. Tapi ada dosa-dosa juga yang harus mendapatkan hukuman mati. Di antaranya adalah perzinahan. Orang mungkin kalau mencuri tidak dihukum mati, tapi kalau orang membunuh sesama manusia harus dihukum mati. Demikian juga di sini orang yang berzina dihukum mati. Ya. Dan apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan sudah bertunangan, ya, sudah bertunangan, masih perawan, berarti belum kawin kan? Sudah bertunangan. Jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati. Gadis itu, karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu, karena ia telah memperkosa istri sesama manusia. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat dari tengah-tengahmu. Ya, jadi lihat ya, bahwa masih perawan tapi sudah bertunangan, itu pun dianggap memperkosa istri, sudah menjadi istri orang lain kalau sudah bertunangan. Nah, itu cara budaya orang Ibrani pada saat itu. Nah, jadi kepada perawan, masih perawan ya, belum menikah berarti, yang bertunangan, masih proses pertunangan. Ya, kalau dalam bahasa Ibraninya itu ketubah. Ketubah adalah kontrak pernikahan Yahudi, ya, perjanjian pranikah, ya, dan sebagainya. Kemudian barulah menikah.
ya, yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Nah, dikatakan bahwa dia bertunangan dengan Yusuf yang asal-usulnya dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ya, jadi Maria didatangi oleh malaikat itu masuk ke rumah Maria, dan malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ayat 29, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Coba perhatikan di sini ya. Malaikat itu masuk ke rumah Maria dan mengucapkan, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar, bukan melihat malaikat itu. Maria terkejut mendengar perkataan itu, dan dia bingung dengan arti dari kata-kata itu. Maria terkejut ketika dikatakan, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria tidak terkejut ketika melihat malaikat itu. Kemungkinan sangat mungkin bahwa Maria sudah biasa dengan hal-hal yang supranatural. Tetapi hal ini ada yang berbeda, sehingga Maria itu nggak kaget ketika melihat malaikat, tapi Maria kaget ketika mendengar salam itu, mendengar kata-kata malaikat itu. Kenapa? Ada kebingungan. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Bagaimana keadaan Israel pada saat itu? Nama Maria artinya adalah pahit. Ya, pahit. Kenapa disebut pahit? Ya, orang kan biasa ya, ada budaya kalau misalnya menamakan seseorang itu berdasarkan situasi yang ada pada saat itu atau harapan gitu ya, yang diberikan kepada anak itu. Nah, kalau Maria itu disebut perempuan ini dinamakan Maria, yang artinya pahit, maka kemungkinan itu adalah refleksi dari kehidupan orang tuanya dan kehidupan masyarakat Israel pada saat itu. Ya, dan juga doa, Tuhan betapa kami ini hidup pahit di dalam penjajahan, di dalam penguasaan bangsa asing. Bahkan yang menjadi raja mereka pun orang Edom. Orang Edom ini yaitu Herodes adalah raja boneka dari Roma. Nah, dikatakan, "Salam hai engkau yang dikaruniai." Nah, kalau Tuhan mengaruniai kita, kenapa keadaan kita seperti ini? Kalau Tuhan menyertai kita, kenapa keadaan kita dijajah, ditindas, miskin, menderita? Gitu kan? Itu pertanyaan Maria. Ya, seolah-olah Maria itu bertanya-tanya, kenapa kok aku dibilang dikaruniai? Kalau aku dikaruniai, nah ini kan ya, orang seringkali berpikir begitu kan, kalau kita mendapatkan karunia Tuhan, wah ya biasanya ya kalau kita misalnya, wah selamat ya pindah rumah baru, iya ini kasih karunia gitu kan ya. Wah selamat ya sudah menikah, ya ini kasih karunia dapat jodoh yang baik. Wah selamat ya sudah lulus, ya kasih karunia Tuhan saya bisa lulus ya kan. Kita kan berpikir karunia itu sesuatu yang baik. Maria juga mungkin berpikir seperti itu. Kayak engkau dikaruniai. Kalau aku dikaruniai kenapa miskin menderita? Kenapa bangsaku dijajah? Kenapa bangsa kami menderita harus membayar pajak dan di dalam penindasan oleh bangsa-bangsa lain. Ya. Salam itu juga berarti di sini bukan Irene ya atau bukan shalom ya, tetapi Kairo ya. Rejoice, be glad. Ya, bersukacitalah hai engkau yang dikaruniai, bersukacitalah. Kenapa aku harus bersukacita? Aku adalah Maria yang hidupku pahit. Tuhan menyertai engkau. Nah, coba kita lihat. Seringkali kita seperti Maria. Ketika kita bersukacita ya, kalau ada alasan bersukacita. Apa alasan bersukacita? Apakah aku naik gaji? Apakah aku dapat mobil baru? Apakah aku dapat pekerjaan yang baik, naik pangkat? Dan sebagainya. Nah, ayat 30, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Nah, coba sebelum saya lanjut, saya akan membandingkan dulu antara Maria dengan Zakaria, ya.
Kita lihat, bandingkan dengan Zakaria. Zakaria, suami dari Elisabeth, dikatakan bahwa Elisabeth itu keturunan Harun, dan itu juga saudara Maria. Ya, maka mungkin mereka bersaudara dari pihak ibu. Ya, mungkin ibunya Elisabeth dengan ibunya Maria itu bersaudara gitu ya, tapi bapaknya Elisabeth mungkin dari keturunan Harun gitu. Lukas 1 ayat 12 sampai 13. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Kalau Maria tadi mendengar, bukan melihat ya. Zakaria melihat dan menjadi terkejut dan menjadi ketakutan. Coba kita nggak biasa melihat sesuatu yang supranatural, ya, entah itu setan lah, entah itu malaikat lah, entah itu sesuatu hal yang aneh, pasti kita akan terkejut kan? Ada meja bergerak gitu ya. Meja kan kita dalam pikiran kita nggak bisa bergerak, tiba-tiba bergerak. Jadi hal-hal yang aneh, yang tidak biasanya terjadi, kalau itu terjadi kita pasti terkejut. Tapi kalau kita biasa melihat hal itu terjadi, kita nggak akan terkejut. Misalnya gini, kita tahu misalnya kalau ada angin di rumah kita, maka lampu gantung itu akan bergerak-gerak karena angin biasa masuk ke rumah kita. Tapi kalau tengah malam kita lewat di depan rumah tetangga, kita tahu ada ayunan di situ, terus ayunannya tiba-tiba goyang gitu. Kita pasti akan kaget, gitu, ada apa ini, gitu kan? Kalau kita melihat sesuatu yang tidak biasa, kita akan terkejut. Ya, dan kalau kita berpikir bahwa itu adalah hal-hal yang di luar kekuasaan kita akan menjadi takut. Dari kaget itu jadi takut. Nah, tapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Lihat kan ya, beda ya. Zakaria itu terkejut ketika melihat. Sedangkan Maria itu terkejut ketika mendengar, bukan melihat. Ya, dari sini kita melihat kualitasnya Maria. Di satu sisi, Zakaria adalah seorang imam, seorang pemimpin agama. Katakanlah dia pendeta, hamba Tuhan lah kalau sekarang ya. Seharusnya seorang seperti Zakaria lebih biasa dengan hal-hal yang supranatural dibanding seorang anak remaja seperti Maria. Oh ya, Maria itu kira-kira umurnya berapa sih waktu bertunangan dengan Yusuf? Kalau sekarang orang bertunangan umur berapa? Sekarang sih umur 25, ya, 30, ada ya orang bertunangan sekitar segitulah ya. Tapi pada saat itu, orang itu dijodohkan kira-kira umur 12 tahun, bahkan mungkin lebih kecil lagi. Bisa jadi. Ya, orang tuanya aja yang menjodohkan. Oh, kamu punya anak laki, aku punya anak perempuan, yuk kita jodohin, nah gitu. Nah, tapi dia bertunangan bisa jadi umur 15, 16 tahun. 17 tahun, maksimal dia sudah menikah. Dia adalah seorang remaja kalau dari sudut pandang kita saat ini. Tapi lihat kualitas dia. Dia terbiasa melihat hal-hal yang supranatural. Artinya dia memiliki kedekatan dengan Allah. Dia memiliki pengalaman rohani yang luar biasa. Sehingga dia sering kali dijumpai oleh malaikat. Nah, dikatakan bahwa Maria beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kasih karunia di hadapan Allah ini kemudian memberikan Maria suatu berkat yang harus ditanggungnya. Tapi berkat itu di satu sisi sesuatu yang tidak enak. Sesuatu yang akan menjadi beban di dalam hidupnya. Beban yang harus dia pikul. Tetapi Tuhan mempercayakan beban ini karena Tuhan tahu kualitas Maria. Maria beroleh kasih karunia. Maria dikaruniai. Dipercayai. Suatu tanggung jawab yang luar biasa. Dan tanggung jawab itu mengandung resiko yang sangat besar. Nah, ayat 34 dulu ya. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Maria berkata, bagaimana bisa? Caranya gimana sih? Maria dikatakan, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan dinamai Yesus. Yesus itu artinya adalah Yahweh menyelamatkan. Dan itu adalah doa orang Israel pada saat itu. Mereka mengharapkan Yahweh menyelamatkan mereka. Seperti ketika mereka dijajah di Mesir, menjadi budak di Mesir 400 tahun lamanya, mereka berteriak-teriak, mereka minta penyelamat.
Dan kemudian Musa datang, Tuhan mengutus Musa untuk menyelamatkan mereka. Nah, demikian juga pada saat itu. Orang Israel sangat berharap akan datangnya Mesias. Dan Mesias yang diharapkan ini adalah Mesias yang dinubuatkan, yang lahir daripada keluarga Daud. Dan Maria dan Yusuf adalah berasal dari keluarga Daud. Ya. Nah, Maria berkata, bagaimana caranya? Aku kan belum bersuami. Maria tidak berkata bahwa, nggak mungkin, gitu ya. Enggak. Maria hanya berkata bertanya-tanya ini loh, sama seperti ayat 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya, apa ya artinya? Apa ya artinya salam ini? Begitu juga. Di ayat 34, Maria berkata, gimana caranya? Maria berkomunikasi, gimana caranya? Apa ya artinya ya? Dari ketulusan hati. Ya, dari ketulusan hati Maria itu bukan menolak ketika dikatakan, Maria engkau, ya dia kan pasti tahu dia masih perawan, dia belum bersuami. Dia nggak bilang, aku nggak mau mengandung loh, enggak. Tapi dia bertanya, gimana caranya? Aku kan belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita mengutip kata-kata malaikat ini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, kita mengklaim bagi Allah nggak ada yang mustahil. Udahlah percaya aja, bagi Allah nggak ada yang mustahil. Tapi ketika kita melontarkan kata-kata bagi Allah tidak ada yang mustahil, seringkali itu penuh dengan niat-niat dari kita sendiri, keinginan-keinginan dari kita sendiri. Penuh dengan agenda-agenda yang kita susun sendiri. Sedangkan ini, kata-kata malaikat ini, bagi Allah tidak ada yang mustahil, sebenarnya sedang menjalankan misi Allah, agendanya Allah, bukan agendanya Maria, bukan agendanya manusia. Jadi jangan sembarangan kita mengklaim bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau kita penuh dengan agenda kepentingan kita sendiri, tidak akan mungkin dikabulkan. Memang bagi Allah tidak ada yang mustahil untuk menjalankan agendanya, rencananya. Bukan rencana manusia. Ini kan ketika kata-kata ini diucapkan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu kejadian, itu semuanya adalah rencana Allah, agenda Allah. Rancangan Allah, bukan rancangan manusia. Nah, seringkali orang mengutip begitu saja ketika dia punya rencana, dia berdoa, Tuhan bagimu tidak ada yang mustahil, tolonglah Tuhan. Bagimu kan tidak ada yang mustahil. Tapi kita punya mau-maunya kita sendiri. Bukan sedang dalam menjalankan rencana Allah. Nah, apa sih yang kita bisa tangkap di sini tentang pribadi Maria? Yang pertama, dia biasa berdoa dan dia biasa mendapatkan penglihatan. Dia biasa dengan hal-hal yang supranatural. Kedua, ketertundukannya kepada Tuhan dengan resiko. Ketika Maria dikatakan kamu akan mengandung, ada banyak resiko yang harus dia terima. Yang pertama, dia sudah bertunangan. Dia sudah terikat kontrak pernikahan atau sudah menandatangani surat nikah. Ya kalau sekarang kan ada surat nikah, ini dia udah tanda tangan. Tapi baru bisa serumahnya tahun depan. Tahun depan itu waktu pesta itu nggak ada tanda tangan surat nikah lagi, nggak ada, udah. Langsung aja pesta 7 hari 7 malam, terus sudah mereka mulai dari malam pertama, ya kan selama 7 hari 7 malam tuh pesta, tapi mulai dari malam pertama mereka sudah bisa tinggal satu kamar. Udah nggak tanda tangan surat nikah lagi, surat nikahnya ditandatangani sekarang. Nah, ketika dia menerima misi dari Tuhan ini, yang pertama resikonya, dia kehilangan kekasih yang sangat dia cintai, Yusuf. Ya dong, tahu-tahu hamil. Ya, yang investasi bukan Yusuf. Yusuf bisa nanya, Maria, kok kamu hamil gitu kan? Bisa nanya seperti itu kan? Dan kalau kita lanjutkan pembacaan kisah ini,
ketika malaikat ini sudah menemui Maria, Maria kemudian pergi ke rumah Elizabeth yang sedang hamil 6 bulan. Dan dia ditinggal di sana beberapa bulan lamanya sampai Elizabeth melahirkan. 3 bulan. 3 bulan dia pergi dari kampungnya. Pulang, bulan keempat sudah jendul kan? Kalau udah 4 bulan kan udah kelihatan kan? Walaupun belum terlalu jelas kan? Kan pasti Yusuf tanya, loh, kamu pulang dari sono, dari Yerusalem ke Nazaret, kok tiba-tiba jendul di sana? Siapa, Mar? Gitu kan? Kan pasti dia kehilangan itu. Dan bukan itu saja, yang berbahaya bagi hidupnya adalah dia bisa dirajam. Tadi kan kita baca ayatnya di Ulangan. Kalau seorang tidur dengan seorang perempuan yang sudah bertunangan, mereka harus dihukum mati. Karena perempuan itu tidak teriak-teriak, ya, mau aja diperkosa. Dan karena laki-laki itu dia mengambil istri sesamanya. Nah, Maria akan kehilangan Yusuf dan Maria akan beresiko untuk dihukum mati. Atau misalnya ya, pada saat itu memang hukum mati itu nggak bisa seenaknya dilaksanakan karena mereka di bawah hukuman, di bawah penjajahan Romawi. Mereka harus melakukan hukum Romawi. Tapi minimal dia akan mendapatkan sanksi sosial yang luar biasa, dicemooh, dan siapa lagi yang mau sama dia? Ya kan, siapa lagi? Sekarang kita tahu kisahnya bahwa ini adalah dari Roh Kudus. Tapi pada saat itu siapa sih yang percaya Maria mengandung dari Roh Kudus? Siapa yang mau percaya? Coba misalnya sekarang ada anak tahu-tahu hamil. Terus dia bilang, "Ma, aku hamil." Kok bisa? Dia dari Roh Kudus. Percaya nggak? "Ma, aku hamil." Oh, dari angin gitu. Percaya nggak? Nggak mungkin percaya kan? Sekarang kita baca kisah ini, kita percaya. Tapi pada saat itu, coba bayangkan posisinya Maria. Kalau dia bilang, dia pulang ke rumahnya, mamanya pasti lihat, "Maria, siapa yang bikin ini?" Bapaknya pasti marah. Jawab, "Wah, ditempelengin bisa jadi kamu bikin malu. Kita sudah punya ikatan perjanjian dengan keluarganya si Yusuf itu. Mau ditaruh di mana muka bapak? Mau di mana muka mama ini?" Gitu kan? Kayak begitu. Mamanya pasti marah. Tapi Maria bersedia. Tanpa dia berbantah-bantahan. Dia katakan, "Aku ini hamba Tuhan. Aku ini dulosnya Tuhan. Aku ini budaknya Tuhan." Hamba dulos, budak. Budak itu nggak punya hak apa-apa. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Apapun yang terjadi, apapun yang aku harus hadapi, jadilah kepadaku sesuai dengan rancanganmu itu. Betapa beraninya anak remaja ini. Coba kita lihat kualitas Maria itu seperti itu. Dia taat. Dan inilah yang kemudian diajarkan kepada Tuhan Yesus. Kepada Yesus Kristus sebagai manusia. Sehingga kita bisa membaca bahwa Yesus adalah seorang yang sangat taat. Bahkan dikatakan dia taat sampai mati. Karena Maria pun memberikan contoh, dia mau taat. Walaupun resikonya adalah mati. Maria nggak sampai mati. Tapi dia punya resiko itu. Resiko mati, dirajam mati. Dan kalau Maria kemudian, misalnya Yusuf meninggalkan dia, siapa yang mau sama dia? Orang tuanya pasti menanggung malu, diusir dari rumahnya. Terus dia mau ngapain coba hidupnya? Bagaimana dia harus mempertahankan hidup? Pada saat itu, menjadi seorang perempuan itu susah untuk mencari nafkah. Maka perempuan yang punya nasib seperti Maria yang hamil di luar nikah, ujung-ujungnya apa? Prostitusi. Solusinya seperti itu. Hamil di luar nikah, siapa yang mau kawin sama dia? Pada saat itu kan moral sangat dijunjung tinggi mereka. Nah, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Aku ini dulos. Aku ini budaknya Tuhan. Aku nggak punya hak apa-apa. Kalaupun aku harus mati, nggak apa-apa. Biarkan aku mati. Tapi aku mau menyenangkan hati Tuhan. Aku mau melaksanakan apapun yang Kau perintahkan kepadaku. Nah, ketaatan seperti ini, taat dengan resiko mati, itu pun diwarisi oleh Tuhan Yesus. Yesus dikatakan dalam Filipi 2 ayat 5-8. Dia taat sampai mati. Coba kita lihat, ini keteladanan yang, makanya kenapa sih Maria itu bisa jadi ibunya Yesus? Ya pantas kayak begini. Ya kan? Coba lihat, bandingkan dengan Zakaria. Ya. Doamu telah dikabulkan. Bagi orang Yahudi, perempuan mandul itu adalah suatu aib. Apalagi dia adalah seorang imam. Seorang imam itu harus punya anak laki-laki yang akan meneruskan keimamatannya. Walaupun
Zakaria ini bukan seorang imam besar ya, bukan seorang imam besar, tapi salah satu dari keluarga Harun. Dan mereka berdoa, dikatakan doamu telah dikabulkan. Doamu telah dikabulkan. Jadi Zakaria ini berdoa minta anak. Zakaria ini berdoa bertahun-tahun minta anak, sampai si Elizabeth ini hampir menopause, udah tua. Bahkan sudah menopause gitu. Dia minta loh bertahun-tahun. Waktu doanya dikabulkan, coba, istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu hal itu akan terjadi sebab aku ini sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Pertanyaannya kelihatannya sama ya dengan Maria ya. Pertanyaannya, bagaimana mungkin ini terjadi karena aku belum bersuami. Nah, kenapa sih Zakaria dihukum? Bagaimana mungkin hal ini telah terjadi sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang nyata kebenarannya pada waktunya. Jadi hati Zakaria sebetulnya ketika dia minta, sebetulnya dia nggak percaya. Sedangkan pertanyaan Maria ada pertanyaan dari gimana caranya? Kenapa? Gitu loh. Pertanyaan dari sebuah keingintahuan, bukan penolakan, bukan ketidakpercayaan. Itulah bedanya Maria dengan Zakaria. Zakaria seorang imam. Dia sudah berdoa. Justru ketika doanya dikabulkan, dia nggak percaya. Justru ketika malaikat menampakkan diri kepadanya, dia ketakutan dan bahkan dengan penglihatan itu sendiri dia nggak percaya. Kita lihat kan perbedaan kualitas ini. Jadi kita lihat kenapa Maria ini dipercaya sebagai ibu bagi Yesus Kristus untuk mendidik dia dari kecil. Ya, karena ibulah yang mendidik secara moral. Nilai-nilai moral itu, pendidikan itu sebetulnya dari ibu. Nah, kemudian kita lihat tokoh Yusuf. Ya, siapakah Yusuf ini? Kalau kita lihat di Matius ayat 1 sampai 17 itu ada silsilah dari Yusuf. Sedangkan di Lukas itu adalah silsilah dari Maria. Nah, silsilah Yusuf saya nggak akan bahas ya, tapi bagaimana pribadi Yusuf. Tapi kalau ada yang mau bertanya silahkan ya. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Nah, coba kita lihat sekarang pribadi Yusuf. Maria itu didatangi malaikat sebelum dia hamil, dia datang, Maria, kamu akan hamil, gitu, ya. Yusuf itu nggak dikasih tahu. Yusuf kan nggak dikasih tahu kan? Maria sudah dikasih tahu dan mungkin dia nggak berani juga ngomong sama Yusuf. Atau mungkin percuma juga kalau aku ngomong gitu kan, pikirnya Maria. Toh Yusuf nggak akan percaya, maka dia pergi. Dia pengen lihat, benar nggak sih yang diomongin malaikat bahwa Elizabeth itu yang sudah tua dan mandul itu sedang mengandung, maka dia akan datangin Elizabeth. Pergi ke rumah sepupunya Elizabeth. Dan dia lihat bahwa Elizabeth yang sudah tua itu ternyata betul mengandung. Bahkan bayi yang di dalam Elizabeth itu melonjak ketika melihat Maria gitu kan. Nah, setelah Elizabeth melahirkan, akhirnya dia balik. Nah, ketika dia balik, di sini dikatakan di ayat 18, ternyata ia mengandung. Yusuf mana tahu pada saat itu mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup suami istri. Ketika Yusuf melihat Maria, apa kabar? Kamu pulang dari sana. Loh, Mar? Loh, kok jadi dul? Loh, kan pasti begitu ya. Nah, di sini karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Saya akan bukakan bahasa aslinya ya.
Matius pasal yang ke-1, Matius 1 ayat 18. Karena Yusuf suaminya adalah seorang yang tulus hati. Kita lihat, saya kalau pakai KJV plus ini, bukan ini berarti terjemahan yang terbaik ya, cuma ini memang yang ada strong number-nya gitu, jadi memudahkan saya. Nah, Yusuf suaminya adalah seorang yang tulus hati. Dalam bahasa aslinya adalah dikayos. Kadangkala diterjemahkan sebagai just atau adil. Kadangkala diterjemahkan sebagai righteous. Ya. Tapi bahasa aslinya adalah dikayos. Ya, bahasa Yunani dikayos dan bahasa Ibrani-nya adalah sedekah, yang artinya adalah dia seorang yang taat akan hukum. Nih coba ya, lihat. Righteous, observing divine law. Seorang yang benar secara moral, secara Taurat. Dia seorang yang saleh, yang memegang perintah Allah. Ini artinya. Jadi bisa diartikan bahwa Yusuf adalah seorang, kalau bahasa Indonesia ini ya, seorang yang tulus hati. Sebetulnya nggak tepat juga ya, yang paling tepat itu mungkin seorang yang sangat taat kepada Taurat. Ya, seorang yang benar secara moral. Seorang yang tunduk pada hukum-hukum Allah. Itu arti yang lebih tepat, gitu ya. Nah, Yusuf suaminya itu seorang yang benar secara moral. Seorang yang taat kepada hukum-hukum Allah. Dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, kenapa si Yusuf bermaksud menceraikannya dengan diam-diam? Bermaksud menceraikannya. Kenapa harus menceraikan? Iya dong. Kalau dia orang yang benar, maka dia lihat, oh Maria ini sudah selingkuh. Kan misalnya kalau Maria diperkosa, ya harusnya kan kalau tadi kita baca di Ulangan, harusnya dia berteriak-teriak gitu. Kalau dia berteriak-teriak kan orang akan datang, apalagi dia kan di Yerusalem, di rumah saudaranya. Kalau terjadi sesuatu, Yerusalem itu kan kota besar, kota yang ramai gitu kan. Kalau ada orang jahat, apalagi Yerusalem itu kota agama, kan di sana pasti orang-orang itu kan datang untuk beribadah gitu. Nah, sebenarnya kalau Maria diperkosa di sana, kan dia bisa teriak. Sebelum dilakukan perkosaan itu, dia teriak dulu. Ya, jangan ngakunya diperkosa, dibanting, tapi nggak teriak-teriak, nggak ada yang dengar teriakannya gitu ya. Dibanting lah, digelundungin lah, tapi nggak ada yang dengar teriakannya gitu. Kan itu kan namanya kan nggak masuk akal gitu kan ya. Paling nggak bilang, nah, tapi nggak ada cerita itu tuh. Apalagi Maria tuh di rumah saudaranya, pasti ditolongin lah sama saudaranya gitu. Nah, jadi pasti si Maria ini pikirnya Yusuf, ini pasti selingkuh nih, pacaran lagi sama orang lain nih. Nah, maka dia bermaksud menceraikannya. Karena Maria sudah tidak suci. Sedangkan Yusuf adalah seorang yang saleh, yang takut akan Tuhan. Dia nggak boleh ambil orang yang sudah dianggap perempuan yang nggak benar gitu ya, kan udah hamil di luar nikah. Nggak mau Yusuf. Nah, tapi kalau Yusuf menceraikannya di muka umum, maka harus ada alasan nih. Kalau orang cerai itu harus ada alasan. Masa dia tiba-tiba aja cerai aja, nggak ada alasannya. Kan harus ada alasannya. Alasannya apa? Nah, kalau dia di muka umum dia menceraikan terus bilang dia sudah hamil duluan, maka orang akan merajam Maria, ya kan? Orang akan mempersalahkan Maria, dan keluarga Maria pasti malu. Maria juga pasti malu, dan nggak ada orang lagi yang mau sama Maria. Maria bisa dirajam, bisa. Nah, dia tidak mau mencemarkan istrinya di muka umum. Yusuf sudah disakiti hatinya oleh Maria. Tetapi dia tidak mau membalas sakit hatinya itu. Pada saat itu kan dia nggak ngerti ya kalau Maria itu mengandung karena Roh Kudus. Dia nggak mau membalas perbuatannya Maria dengan mempermalukan Maria. Dia nggak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Kalau dia menceraikannya dengan diam-diam, maka bukan nama Maria yang buruk, tetapi nama Yusuflah yang buruk.
Yusuf mau memikul dosanya Maria. Maria udah salah, tapi biarlah aku menceraikannya dengan diam-diam. Aku nggak mau menceraikannya di muka umum dengan menunjuk ini orang ini sudah kurang ajar, ya perempuan ini sudah mengkhianati aku, enggak. Tapi aku mau menceraikannya dengan diam-diam. Biarlah orang lain menyangka, biarlah orang lain yang mempersalahkan aku. Mungkin Yusuf itu seperti itu. Dengan menceraikannya dengan diam-diam, maka orang akan mempersalahkan Yusuf. Lah sudah ada pertunangan, sudah ada janji nikah, kok ditinggalin begitu aja. Apalagi si Yusuf sudah investasi tuh sama Maria. Kok tiba-tiba diceraikan begitu saja, ditinggalin begitu saja. Nah, perempuan yang diceraikan itu kan lebih baik nasibnya daripada perempuan yang hamil di luar nikah gitu. Walaupun sebetulnya sama-sama aja, dua-duanya itu secara status sosial itu dan ekonomi itu betul-betul terpuruk, ya, karena seorang perempuan pada saat itu nggak bisa kerja. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, ayat 20, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ya. Kita lihat ya, Yusuf itu adalah seorang yang saleh, seorang yang taat pada Taurat, seorang yang bermoral baik, ya, seorang yang dikayos, moralnya sangat baik. Seorang yang dikayos yang juga artinya seorang yang memelihara perintah-perintah Tuhan, yang taat akan hukum-hukum Tuhan. Ya. Tapi benar juga kalau diartikan tulus hati. Tulus, walaupun dia dilukai, dia nggak mau membalas. Bahkan dia bermaksud menanggung kesalahan Maria. Biarlah aku yang dicap jelek, nggak apa-apa. Daripada Maria dirajam sampai mati, nggak apa-apa deh orang menyangka bahwa aku yang nggak tanggung jawab. Nah, coba lihat. Kualitas yang seperti ini. Dia tulus hati. Dia mudah mengampuni. Dia nggak mau menyimpan kesalahan. Dan bahkan dia mau menanggung dosanya Maria. Karena waktu itu dia nggak ngerti kalau Maria nggak berdosa gitu. Dia mau menanggung dosanya Maria. Lihat, karakter-karakter pada Yusuf dan Maria inilah yang luar biasa, yang akhirnya membuat mereka dipercaya menjadi orang tua yang mendidik Sang Mesias sejak kecil. Nah, apakah kita kalau melihat keteladanan ini, sudah belum? Jangan katakan kita sudah seperti Yesus. Seperti Yusuf dan Maria aja. Sudah belum? Rasanya kita masih jauh. Apalagi mau menjadi seperti Yesus. Maria ini taat ya dengan resiko mati. Nggak sampai mati loh. Tuhan Yesus itu taat sampai mati. Yusuf ini mengampuni, tulus hati, nggak membalas kejahatan. Demikian juga Yesus. Nah, kalau kita melihat keteladanan ini, apakah kita juga bisa meneladani hidup mereka? Ya, sampai situ dulu. Ya, terima kasih Kak Ana. Pemaparannya sangat baik banget buat kita lebih mengerti lagi ya, lebih dalam bagaimana karakter Maria, bagaimana karakter Yusuf, dan semuanya itu Tuhan penuh dengan tatanan, nggak bisa langsung makjeleb gitu loh. Tuhan juga melihat kemampuan karakternya Maria dan Yusuf untuk dapat mendidik Tuhan Yesus. Kita akan langsung masuk ke sesi pertanyaan ya Kak Ana. Oke, pertanyaan pertama ada dari saudara kita Esther. Kak Ana, kalau tadi disebutkan bahwa Maria mungkin berlatar belakang pahit, tapi dia ternyata get used to with supernatural things, sehingga saat melihat malaikat dia tidak terkejut. Hidup mungkin pahit, tapi mengalami Tuhan, it's amazing. Oh, ini bukan pertanyaan ini, tapi pernyataan. Ya, komentar ya. Jadi, ya kita itu bisa merespon. Nah, bagaimana respon kita menunjukkan kualitas kita, seperti Maria.
Pada saat itu orang Israel dalam keadaan pahit, memang dalam keadaan pahit. Mereka dijajah oleh Romawi, mereka kehilangan haknya sebagai bangsa. Mereka itu hanya sebagai bangsa yang merdeka, yang berdaulat itu. Hanya berapa ratus tahun sih? Paling juga 300 tahun, dan itu pun hanya di zaman Daud 70 tahun, 70 sekian tahun ya. Kemudian di zaman Salomo, udah gitu terpecah dua kan? Nggak sampai 200 tahun jadi bangsa yang berdaulat, jadi bangsa yang terhormat. Nggak sampai 200 tahun. Jadi bangsa yang besar, yang berkelimpahan, berkekuatan, berkejayaan. Itu nggak sampai 200 tahun loh, zaman Daud dan Salomo. Setelah itu apa? Pecah kerajaan di bawah anaknya Salomo. Jadi kerajaan kecil. Ya, raja demi raja, anak keturunan Salomo, raja demi raja berganti. Keturunan Salomo itu, raja demi raja itu, mereka dijajah ya, ketakutan dengan kerajaan dari utara, padahal saudara mereka ya. Mereka seringkali mengalami konflik. Memang sempat mereka bersekutu pada zaman Ahab dan Yosafat, mereka bersekutu menjalin kekuatan bersama. Tapi kemudian misalnya zaman Ahaz, dia ketakutan dengan orang Arab, penuh dengan ketakutan sebagai kerajaan kecil. Hanya berdaulat, merdeka, berjaya ya, dengan kekuatan militer yang besar, dengan kekayaan yang besar. Itu hanya zaman Daud dan Salomo aja. Dan setelah itu, setelah keturunan Salomo sekitar berapa ratus tahun, udah nggak pernah lagi mereka menjadi suatu negara yang berdaulat, suatu kerajaan yang berdaulat, nggak pernah. Sampai tahun 1948, barulah menjadi negara, dan bukan kerajaan lagi, barulah menjadi negara yang berdaulat sampai saat ini. Lebih dari 2000 tahun mereka terkatung-katung, terlunta-lunta, terhina, dan kehilangan tanah airnya. Hanya nggak sampai 200 tahun mereka berjaya. Nah, setelah zaman pembuangan, kemudian zaman perjanjian baru, kemudian ketika mereka di bawah pemerintahan Herodes, Herodes adalah orang Edom, dan dia juga adalah raja boneka dari Romawi. Coba bayangkan, mereka yang merendahkan ya, merasa dirinya adalah bangsa pilihan Tuhan, sehingga mereka memandang rendah bangsa-bangsa lain. Tapi justru mereka dikuasai dan ditindas oleh bangsa lain. Pahit rasanya. Kok mereka orang yang pilihan Tuhan, orang kesayangan Tuhan, keturunan Abraham, mereka harus hidup miskin di tanah mereka sendiri. Mereka harus hidup terjajah di negeri mereka sendiri. Pahit. Tapi bagaimana respon seseorang dalam menghadapi kepahitan hidup? Itu yang menunjukkan kualitas orang itu. Apakah dia mendekat sama Tuhan, ataukah dia mengeluh, ngomel dengan segala kepahitan yang ada. Bisa jadi kan orang, kenapa Tuhan kau lakukan ini kepadaku? Nggak adil ini. Seperti istrinya Ayub. Masih aja puji Tuhan, kutukilah Allahmu, mati aja lu. Gitu. Udah nggak ada gunanya lo, gitu kan. Istrinya Ayub menyerang suaminya. Waktu suaminya kaya, dia cinta sama suaminya. Begitu suaminya jatuh terpuruk, dia bilang mati aja lu, gitu. Ditinggalin suaminya. Terus Ayub bilang, apakah kita hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan? Nah, kualitas, respon seseorang menunjukkan kualitas seseorang. Silakan Laura. Ya, terima kasih Kak Ana. Bagaimana Esther? Lebih jelas lagi ya? Ya, kita akan melangkah ke... Thank you. Ya, ini dari pertanyaan dari Bapak Ferry Kediri. Bu, mau tanya tentang usia Yusuf. Ada dugaan bahwa Yusuf adalah duda dengan jarak usia yang lumayan jauh dari Maria. Bagaimana tentang hal itu, Ibu? Terima kasih. Ya, itu kan dugaan, karena Alkitab tidak menulis. Kenapa sih dugaan itu sampai dimunculkan gitu, dugaan seperti itu? Nah, Alkitab tidak menulis tentang hal itu. Ya, Alkitab tidak menulis apakah Yusuf itu tua atau muda. Hanya kalau kita melihat kebiasaan pada saat itu, bahwa orang itu dijodohkan dari kecil, kemudian mereka itu menikah pada saat remaja. Nah, itu biasa gitu ya. Jadi misalnya laki-lakinya 17 tahun, perempuannya 16 tahun, itu biasa. Ya. Tapi kenapa sih ada dugaan seperti ini? Karena Yusuf mati muda. Dari mana mati muda? Waktu Tuhan Yesus pelayanan nggak pernah ada sebut Yusuf, nama Yusuf. Waktu Tuhan Yesus disalib nggak pernah disebut Yusuf. Jadi sangat mungkin Yusuf mati muda. Ya, karena Yusuf
bukan mati muda ya. Jadi maksudnya udah keburu mati gitu. Sehingga disimpulkanlah bahwa Yusuf udah tua. Nah, itu menurut dugaan yang Yusuf umurnya udah tua. Ya. Tetapi kalau kita misalnya menduga bahwa Yusuf masih muda, bisa jadi dia mati karena pekerjaannya. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan bahwa pekerjaan Yusuf adalah tukang kayu. Sedangkan dalam bahasa aslinya sebetulnya Yusuf adalah seorang tekton atau bisa diartikan bahwa dia adalah seorang pembangun, seorang pemborong, seorang tukang bangunan. Kontraktor. Nah, sangat mungkin ini adalah pekerjaan yang sangat beresiko. Karena teknik sipil pada saat itu belum secanggih sekarang kan. Bisa jadi dia misalnya, ya sekarang aja ya orang tukang bangunan resikonya tinggi ya, apalagi di Indonesia ya yang kurang untuk safety-nya ya. Misalnya dia bangun bangunan yang tinggi-tinggi. Pada saat itu juga kan bangunan-bangunan kuil-kuil zaman Romawi juga kan hebat-hebat kan ya. Nah, bisa jadi kecelakaan kerja terjadi sehingga dia harus mati muda. Ini buat orang yang memilih bahwa Yusuf mati muda. Ya, masih muda dan mati. Tapi buat orang yang menyimpulkan bahwa Yusuf sudah tua, maka dia dikatakan ya dia udah mati karena apa? Karena umur gitu. Nah, yang kedua, orang yang menduga Yusuf adalah duda dan sudah tua, itu mengambil kesimpulan dari gini, bahwa Yusuf dan Maria tidak pernah bersetubuh dan tidak pernah punya anak. Untuk menyucikan gambaran Yusuf dan gambaran Maria. Apalagi Maria ya, seorang bunda yang perawan gitu. Nah, sehingga kalau di Alkitab dikatakan ada saudara-saudara Yesus, maka dibuatlah kesimpulan seperti ini bahwa Yusuf itu duda dan sudah punya anak sebelumnya. Jadi itu bukan anak-anak Maria. Untuk mengukuhkan doktrin atau kepercayaan bahwa Maria itu perawan selama-lamanya. Nah, masalahnya gini. Waktu Yusuf dan Maria itu bertunangan, mereka itu niat kawin. Bukan niat nggak kawin. Mereka niat kawin loh. Dan Maria itu cuma dipinjem sebentar sama Roh Kudus. Setelah itu, ya udah haknya Yusuf. Masa Yusuf sama Maria mau diiniin terus sih, mau disiksa terus, nggak boleh hidup sama orang yang dia cintai, nggak boleh menikmati cinta mereka berdua. Ya enggak lah, itu kan Tuhan kejam dong. Boleh hidup serumah tapi nggak boleh saling menikmati cinta mereka berdua, nggak boleh merayakan cinta mereka berdua. Ya kejam itu namanya, menyiksa gitu ya. Tapi ada yang mempercayai bahwa Maria ini perawan selama-lamanya. Nah, karena Maria perawan selama-lamanya, sedangkan di Alkitab dikatakan bahwa ada saudara-saudara Yesus, maka dibangunlah konsep ini, bahwa Yusuf duda, udah punya anak duluan, kemudian anak-anak ini adalah anak-anak Yusuf, bukan anak-anak Maria. Jadi Yusuf sama Maria nggak pernah bersetubuh, perawan selama-lamanya gitu Maria itu. Nah, jadi kemungkinan dari sana. Mau pegang yang mana, apakah Yusuf udah tua atau masih muda, ya terserah gitu. Ya, karena Alkitab nggak pernah bilang umurnya Yusuf berapa. Saya tambahi ke Anda. Silakan. Sebenarnya teorema mengenai dudanya si Yusuf itu mulai dari ayat ini, Matius 13 ya. Ayat yang ke-54 dan 55 saya bacakan. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat, di ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Nah, tadi sudah dikasih tahu bahwa Yusuf itu kontraktor sebenarnya ya. Tapi bukan kontraktor yang gede banget, bukan. Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Ya, jadi kalau dilihat dari buku, kalau orang berkata bahwa Yusuf itu duda, itu tafsiran. Ya, orang kalau nafsir itu bisa bebas. Nafsir itu bebas, saudara. Ya, jadi, ya, tapi kita lihat kembali, Alkitab tidak pernah mencatat, ya, sama sekali bagaimana matinya Yusuf dan lain sebagainya. Tapi yang kita tahu bahwa tidak beradaan Yusuf pada saat ada Maria. Jadi orang akhirnya menafsirkan bahwa Yusuf itu mati.
Jadi tidak bisa dikatakan bahwa Yusuf itu pedofilia juga ya. Ada yang nuduh bahwa Yusuf itu pedofilia karena Yusuf itu udah umur berapa puluh tahun, setelah itu kawin sama anak yang kecil gitu loh, ya anak kecil 14, 15, 16 tahun gitu kayak maksa kawin. Ya itu kan niat. Nah, kalau tadi dikatakan ada 4 nama, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Dan diduga juga diduga Yesus punya adik perempuan 2 gitu loh. Tetapi adik perempuannya ini perhatikan, setelah Yesus lahir, ya tentu seperti dikatakan Kak Ana bahwa mereka bersetubuh gitu loh. Mereka bersetubuh. Dan zaman dulu anak banyak itu enggak jadi masalah. Nah, ketika dikatakan orang itu mencurigai gitu loh bahwa yang namanya 6-nya atau dikatakan di Alkitab 4 anak-anak Yusuf, anak-anak Maria itu mereka duga adalah apa? Anak bawaan dari Yusuf. Padahal itu kenyataannya adalah setelah Yesus mereka produksi gitu loh. Nah, produksinya 6 orang. Seperti itu. Ya. Jadi jangan dibalik logikanya. Ya, jangan dibalik logikanya bahwa mereka itu sudah ada, terus kemudian ada Yesus. Lah itu kan enggak perawan tuh namanya. Mereka niat kawin, makanya bertunangan. Kalau niat kawin ya niat produksi. Nah, iya, nah, pada saat Kalau udah niat kawin, terus udah kawin, terus nggak boleh, gimana? Sama Tuhan nggak boleh gitu ya, nggak boleh, harus perawan selama. Dan si Yusuf harus terlibat setelah mengawini Maria, kan itu siksaan. Jadi setelah yang namanya Yesus lahir, orang Majus datang, mereka mengungsi ke Mesir. Ya, ada banyak tafsiran. Ada yang mengatakan setelah mereka dari Mesir, ingat tuh ya, Yesus waktu mengungsi ke Mesir itu umur 2 tahun. Ya, itu 2 tahun. Nah, setelah itu kita melihat ya orang Majus itu datang umurnya Yesus 2 tahun. Jadi kalau ngungsi itu berarti kalau Yesus lahir tahun 4, berarti tahun 2 sebelum Masehi, Yesus mengungsi ke Mesir. Jadi jangan naif berkata logikanya terbalik. Wah, ini anak-anak bawaannya Om Yusuf gitu loh. Bukan. Jadi mereka produksi setelah Yesus lahir. Dan makanya kalau sekarang bisa katakan 4 nama yang disebut itu manggil pada Yesus, manggil Koko Yesus. Ya, kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya dari Sweetly GP ya ini ya namanya. Saya mau tanya Bu, kenapa Yesus lahir di zaman itu? Apa Allah menunggu Maria dan Yusuf atau orang tua yang layak untuk mengajar bayi Yesus? Kenapa tidak di zaman-zaman sebelum atau sesudahnya? Oke. Nah, ini juga tafsiran ya, karena Alkitab nggak pernah bilang kenapa sih Tuhan Yesus mesti lahir pada saat itu gitu, nggak pernah. Kita hanya bisa menyimpulkan dari fakta-fakta yang ditulis dalam Alkitab. Nah, apa fakta-fakta itu? Yang pertama adalah secara keimanan, secara keagamaan. Ya, kalau kita lihat zaman Musa dan Yosua ya, orang itu hidup memegang teguh hukum-hukum Tuhan. Kemudian zaman hakim-hakim itu mulai merosot tergantung hakimnya. Kalau ada hakim yang baik ya mereka ikut baik. Hakimnya mati, mereka mulai menyembah berhala lagi. Begitu seterusnya. Dan bahkan di kitab hakim-hakim itu dikatakan bahwa orang itu hidup seolah-olah nggak ada hukum. Mereka itu melakukan apa yang mereka anggap baik gitu. Itu zaman hakim-hakim. Zaman raja-raja juga begitu. Zaman Daud mereka takut akan Tuhan. Zaman Salomo mereka mulai merosot lagi, ya kan? Apalagi ke anak-anaknya. Kadang-kala up, kadang-kadang down gitu ya. Yosafat yang takut akan Tuhan aja bisa bersahabat dengan Ahab, bisa besanan sama Ahab, yang menyebabkan kehancuran di keluarga Yosafat. Ya, bahkan keturunan Yosafat itu tidak tertulis, tidak dimasukkan yang hasil besanan dengan Ahab itu tidak dimasukkan ke dalam silsilah. Kalau kita baca di Matius 1 ayat 1 sampai 17. Ketika Yosafat besanan dengan Ahab, ada 4 raja yang nggak masuk ke situ, yaitu dari keturunan Ahab. Ketika zaman raja-raja mereka juga seperti itu. Ada kemerosotan orang merosot sampai akhirnya mereka dibuang ke pembuangan. Nah, di pembuangan ini mereka mulai sadar
Sadarnya karena apa? Karena gini, orang Yahudi kalau berdosa itu harus potong korban kan? Dan korban itu nggak boleh dipotong di mana-mana selain di Bait Allah. Nggak boleh potong korban sembarangan. Makanya kan bukit-bukit pengorbanan tuh dihancurkan setelah ada Bait Allah. Kalau zaman dulu belum ada Bait Allah, ada bukit-bukit pengorbanan. Tapi setelah ada Bait Allah, bukit-bukit pengorbanan dihancurkan. Kenapa? Karena korban hanya satu-satunya boleh dilakukan di Bait Allah. Nah, ketika mereka dibuang, Bait Allah ini hancur. Terus di mana mereka mau potong korban untuk minta ampun sama Tuhan? Kalau mereka nggak minta ampun, mereka nggak potong korban, terus gimana dosa mereka harus bisa diampuni? Gitu kan? Oleh karena itu, pembuangan itu membuat mereka terpukul. Pertama, mereka nggak bisa minta ampun sama Tuhan. Kedua, mereka kehilangan tanah air mereka. Mereka kehilangan kebangsaan mereka. Mereka kehilangan identitas mereka. Kehilangan segala-galanya. Dan bahkan mereka untuk pulih pun nggak bisa. Minta ampun sama Tuhan pun nggak bisa. Maka disitulah teologi mulai berkembang. Mulailah digeser dari yang namanya potong korban menjadi korban persembahan, korban pujian. Nah, itu yang diadopsi sama orang Kristen zaman sekarang. Ya. Nah, ketika mereka kembali dari pembuangan, zaman Ezra dan Nehemia, itu terjadi reformasi luar biasa. Reformasi keagamaan luar biasa. Mereka betul-betul taat memegang Taurat. Di satu sisi itu bagus ya. Di satu sisi itu bagus. Tapi di satu sisi itu menimbulkan radikalisme yang legalistik. Di satu sisi mereka bagus, ya, betul-betul nggak boleh lagi melanggar Taurat. Kalau dulu kan ya dianggap enteng lah, hukum-hukum Tuhan itu dianggap enteng sebelumnya. Sehingga akhirnya mereka dibuang sama Tuhan. Nah, waktu zaman dulu, coba orang menikah sama perempuan yang bukan Yahudi itu, it's okay. Raja Salomo menikah sama istri-istrinya tuh banyak yang bukan orang Yahudi, bukan orang Israel tuh banyak. Tapi begitu zaman Ezra dan Nehemia, mereka diharuskan mengusir perempuan-perempuan yang bukan orang Yahudi, ya kan? Sangat radikal kan, kelihatan kan? Dari situ aja radikal banget gitu kan? Nah, jadi ada reformasi keagamaan. Di situ mereka mulai betul-betul menjaga hukum Tuhan. Tapi di satu sisi, ini bagus loh, ini bagus. Dan muncul orang Farisi, orang-orang yang saleh ya, yang sebetulnya ingin murni, ingin menegakkan hukum Tuhan. Nah, ingin terpisah gitu dari orang-orang yang mengabaikan hukum Tuhan. Orang Farisi. Nah, di satu sisi itu bagus. Tetapi ketika mereka menjalani hukum tanpa mengerti intinya, esensinya, mereka menjadi legalis. Ya. Nah, jadi memang secara keagamaan itu disiapkan, secara keimanan itu zaman itu adalah zaman yang tepat, sudah disiapkan. Kedua, secara situasi sosial politik. Situasi sosial politik pada saat mereka kembali dari pembuangan, mereka dikuasai oleh bangsa Yunani. Setelah Persia kalah, Raja Persia kan, yang memperbolehkan mereka pulang, Raja Kores kan yang memperbolehkan mereka pulang. Mereka dibuang itu oleh Raja Babel. Tetapi yang memperbolehkan mereka kembali dari pembuangan adalah Raja Persia. Nah, kemudian Raja Persia ini dikalahkan oleh kerajaan Yunani. Ada yang namanya Alexander Agung, Alexander the Great. Alexander the Great ini salah satu karyanya yang berdampak secara luar biasa adalah Helenisme. Helenisme itu menyunanikan seluruh dunia atau seluruh wilayah kekaisaran Yunani. Yang itu dari Eropa bagian selatan, Afrika bagian utara, dan hampir keseluruhan Timur Tengah, bahkan sampai ke India. Itu adalah kekuasaan Alexander the Great. Nah, dampak dari Helenisme adalah memang di satu sisi budaya Yunani masuk, tapi di sisi lain ada bahasa yang internasional, yaitu Koine, Yunani Koine. Nah, dengan situasi sosial politik ini, dengan adanya bahasa internasional, sangat memudahkan orang-orang untuk memberitakan Injil. Ya, kalau kita misalnya sekarang ya, kelemahan bangsa Indonesia ini adalah kita nggak bisa bahasa Inggris gitu. Kita kalah sama orang Malaysia, orang Filipina yang lebih fasih dengan bahasa Inggris. Walaupun secara keilmuan kita nggak kalah loh. Tapi kita lumpuhnya tuh di bahasa gitu. Mereka itu fasih berbahasa Inggris sehingga bisa menulis buku-buku dan bisa disebarkan ke seluruh dunia. Nah,
begitu juga pada saat itu, bahasa itu sangat penting. Dan karyanya Alexander the Great adalah meyunanikan. Ada bahasa Yunani koine itu Yunani yang sederhana, yang mudah dipelajari, dan diharuskan dipakai di semua jajahan dari Alexander the Great. Nah, setelah Alexander the Great, setelah Yunani runtuh, muncullah kerajaan Romawi yang menguasai sebagian dari kerajaan Yunani. Dan kerajaan Romawi ini yang pada saat itu menguasai daerah Yudea. Nah, apa signifikansinya kerajaan Romawi? Kerajaan Romawi punya falsafah itu Pax Romana. Pax Romana ini adalah Romawi sebagai penjaga perdamaian. Ya, jadi semua jajahan Romawi itu dijaga oleh Romawi. Maka tadi saya bilang Maria mungkin saja dirajam, walaupun tidak begitu saja bisa dirajam, dihukum mati di bawah pemerintahan Romawi. Orang Yahudi punya hukum untuk merajam orang yang berzina. Tapi pada saat di bawah pemerintahan Romawi, mereka nggak bisa begitu aja ngebunuh orang, menghukum mati orang. Nggak bisa. Mereka harus tunduk pada hukum Romawi. Dan orang Romawi ini ingin menjaga perdamaian. Nah, seperti itu. Ya, jadi ada stabilitas politik, walaupun dengan tekanan yang sangat kuat. Kita ingat ya, zaman Soeharto dulu. Ada stabilitas politik yang begitu tenang. Walaupun dalam kediktatoran Pak Soeharto. Gitu. Indonesia tapi tenang. Nggak ada yang namanya ngebom gitu kan, nggak ada kan. Stabilitas tenang. Tapi juga nggak boleh kita protes sama pemerintah, nggak boleh tiba-tiba hilang aja diculik. Gitu, tenang gitu kan. Nah itu seperti itulah saya mungkin analogikan seperti itu zaman Romawi itu. Ada stabilitas politik yang tenang. Nah, jadi kalau ditanya, kenapa pada saat itu? Ya, situasinya tepat. Dan juga ada orang-orang yang tepat. Seperti Yusuf dan Maria ini. Mungkin penafsiran saya sih seperti itu. Yang bisa saya jawab. Gitu. Silakan. Ya, bagaimana Sweetly dari Bitung? Cukup. Terima kasih, Bu Ana. Ya, Kak Ana, kalau boleh mundur sedikit, Kak Ana. Ya. Waktu itu kalau boleh tahu keadaan keagamaan imannya Maria itu apa seperti hanya dia menuruti hukum Taurat? Tadi Kak Ana sampaikan kan dia sudah tidak terkejut waktu malaikat menemui dia. Itu dia keberadaannya seperti apa Kak Ana? Keberadaan untuk imannya. Ya, dia seorang yang saleh sama seperti Yusuf, seorang yang menjaga hukum-hukum Tuhan. Karena belum ada Kristen, Maria nggak bisa disebut Kristen dong. Oke. Yesus juga sebetulnya nggak bisa disebut seorang Kristen, dia adalah seorang Yahudi yang sangat taat, gitu. Tapi misalnya, kenapa kok bisa supranatural? Emang yang bisa ini berhubungan dengan alam supranatural hanya orang-orang Pentakosta aja. Nabi-nabi zaman dulu, kalau kita lihat di Perjanjian Lama, Daniel melihat penglihatan yang luar biasa sampai dia lumpuh karena penglihatan yang begitu takjub itu, ya kan? Ada hal-hal yang supranatural, memang orang Yahudi percaya hal-hal itu. Ya, terima kasih Kak Ana. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa raise hand ya. Pak Ferry silakan. Maaf nih, saya banyak bertanya Bu Ana. Ada sebuah berita yang menarik pagi hari ini yang saya baca Bu Ana. Tadi sudah saya kasih link melalui chat. Berita itu begini Pak Sony dan Bu Ana. Ditemukan 13 jam yang lalu, dirilis di Israel News tentang arkeologi. Pastikan bahwa kebenarannya adalah benar, bahwa arkeologinya ditemukan makam Salome. Dan di makam Salome itu sudah menjadi seperti chapel atau gereja mula-mula yang 2000 tahun, sekitar hampir pada zaman dulu itu, zaman Yesus, setelah Yesus itu. Nah, siapakah Salome? Salome dan Emma. Bagaimana masukan atau tanggapan Pak Sony dan Bu Ana tentang hal ini? Terima kasih. Sekarang gini, makam Maria sendiri aja ada beberapa. Ada yang di Yerusalem, ada yang di Eropa, di Italia. Terus kita masing-masing mengklaim. Nah, terus kita mau tanya mana yang asli.
Kalau misalnya mau uji DNA dari siapa yang mau membuktikan? Kalau misalnya gini ya, Pak Ferry punya anak, terus mau membuktikan bahwa itu adalah anak Pak Ferry. Kan ada pembandingnya, DNA Pak Ferry dengan DNA anaknya dibandingkan gitu ya. Nah sekarang DNA-nya Maria. Mau dibandingkan dengan siapa yang menguatkan bahwa itu memang Maria, Ibu Yesus? Nggak ada lagi kan? Nah, banyak klaim-klaim seperti itu memang. Jangankan itu bidannya Maria, Marianya sendiri aja banyak makamnya. Terus kita sekarang lagi ya misalnya, kalau makam Yesus mungkin bisa dikatakan ya, bisa secara sejarah bahwa yang Holy Sepulchre ini yang adalah yang asli gitu ya. Tetapi kan ada tandingannya juga, makam Yesus sendiri ada tandingannya. Ada Garden Tomb gitu. Nah, jadi memang orang suka akan hal-hal yang seperti itu, terutama di Yerusalem. Ada yang namanya Jerusalem Madness. Ya. Holy Land Madness. Jadi kegilaan tentang sesuatu yang berkaitan dengan tanah suci. Saya bukan bermaksud bahwa mempelajari tanah suci itu salah, bukan, tetapi ada yang berlebihan gitu. Berlebihan sehingga ini keluarganya Yesus nih. Ada makam keluarganya Yesus. Terus dari mana sih membuktikan itu keluarganya Yesus? Dari namanya nih. Ya, yang namanya Yesus di sana banyak gitu. Dan sudah tidak ada yang bisa membuktikan ini gennya sama gitu untuk menunjukkan bahwa secara ilmiah nggak bisa dibuktikan seperti itu. Itu sih tanggapan saya. Sama lah orang Katolik juga senang begitu ya. Orang Katolik itu senang mensucikan relik-relik. Jadi, ini tulangnya Santo Petrus, wah dikultuskan gitu, dibuat makam yang indah kayak gitu. Ada kegilaan seperti itu. Ada apa ya? Karena keinginan untuk dekat dengan orang-orang suci itu, yang dianggap suci itu ya. Karena keinginan akhirnya menimbulkan hal-hal seperti itu, mencari. Nah, tapi buat apa sih sebetulnya hal yang itu? Seperti itu. Nggak ada gunanya kok untuk menambah iman kita. Saya kira seperti itu Pak Ferry, tanggapan saya. Saya masuk ya, lagi ya. Ya. Saya baca beritanya dari Kompas, karena saya lebih percaya Kompas daripada Liputan 6. Kemudian umat Kristen mengasosiasikan kompleks pemakaman ini dengan Salome. Mengasosiasikan kompleks pemakaman ini dengan Salome, bidan Yesus yang disebutkan dalam Injil. Nah, sekarang tanya nih sama Pak Ferry. Pak Ferry, di mana kata Salome itu disebut 2 kali di dalam Perjanjian Baru? Apa yang membuat Pak Ferry bisa mengasosiasikan bahwa Salome ini adalah bidannya Yesus? Selain daripada klaimnya ortodoks. Ya, saya sebenarnya juga baru terkejut sih Pak. Saya juga barusan tahu juga. Makanya saya bertanya kepada Bapak. Saya tuh pada saat membaca saya kaget loh. Ini kok berhubungan dengan apokrifa atau apa? Benarkah ini? Itu aja sih Pak sebenarnya. Saya tidak ada tujuan apapun, juga cuman mencari tercengang aja atas berita yang saya baca itu aja yang harus saya telaah lebih lagi. Demikian mungkin saya bisa dibantu menelaah oleh Pak Sony. Jadi gini, apapun penemuannya, kayak ini kan James Cameron kan muncul dengan Avatar 2. James Cameron dengan uangnya, dia membiayai dengan Nat Geo menemukan sebuah makam ya Yesus dari Talpiot. Ya, dan itu mereka mengasosiasikan bahwa nama itu adalah namanya Yesus. Gara-gara di situ ada nama Yesus, ada nama Maria, dengan mengesampingkan ketika Kristen itu begitu menghebat pada zaman itu, orang pengen ngasih nama anaknya Yesus dong, pasti ngasih nama anaknya Maria, betul enggak? Nah, kan seperti itu. Kayak agama sebelah kan ada satu nabi besar mereka, Muhammad. Wah, gara-gara kekaguman sama nabi besar Muhammad dikasih nama seperti itu. Sehingga yang terjadi adalah apa? Banyak sekali. Nah, zaman itu pasti banyak sekali anak-anak nama Yesus. Tetapi Yesus yang asli, ya udah nggak di makam lah. Ya, nggak ada di makam. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ke Israel sana, maka di Yerusalem itu ada sesuatu yang cukup menggelikan gitu loh. Kenapa? Makamnya Yesus ada 2. Satunya menurut iman, satunya menurut sejarah. Lah kira-kira mana makam yang benar? Ya, makam iman atau sejarah? Ya sejarah lah. Terima kasih Pak Sony dan Bu Ana. Memang nama Maria
dan Yusuf itu memang nama pasaran kayak Eko, Budi begitu memang hari seperti itu sehingga mungkin banyak yang praduga di sana dan di sini. Terima kasih Iya. Bu Ana dan Pak. Terima kasih, Tuhan berkati. Nah, ada yang mau tanya kah? Jadi bahaya juga ya Koson ya kalau ziarah kalau kita nggak ngerti sejarahnya dulu dari sini, begitu diantar ke sana bisa bermacam-macam kesesatan itu nantinya. Iya. Banyak yang sebetulnya kalau ziarah ke sana tuh banyak yang lebih komersil ya, kayak misalnya ritus untuk baptisan ya Sungai Yordan itu sebetulnya ya itu sudah lokasi yang komersil karena lokasi aslinya sendiri sudah kering Jauh sungainya. dan kotor. Ya, jadi memang hanya dikhususkan cari tempat yang bagus untuk Foto-foto. pariwisata, ya. Iya. Foto-foto. Memasukkan keuangan juga buat mereka. Jadi sudah nggak murni lagi ya. Jadi ya banyak hal yang seperti itu. Jadi yang seneng-seneng relik gitu, ini asli, ini asli. Ini asli dari sana, ini asli kan ngomongnya asli. Yang saya note itu tiap kali ke Israel itu ada yang titip salib. Kok bawain salib ya? Salib asli dari sana. Wah iya. Saya itu waktu saya ke sana itu pergi ke satu toko yang jualan salib, banyak salib, mulai dari yang kecil-kecil sampai besar. Ya saya belilah buat adik-adik rohani saya. Yang di belakang salib itu ada tulisan apa? Kak Anda masih ingat? Made in China. Belinya di Israel, tapi made in China. Ternyata, maafkan saya, jangan marah loh ya, jangan marah. Orang Cina itu menguasai sampai ke tanah suci. Made in China, bayangin. Itu saya kasih adik-adik rohani saya. Ini salib dari Israel, ini salib dari Yerusalem. Tapi kamu mesti lihat, ya, ini produksi Cina, diproduksi di Cina. Gitu. Cina is the best. Ini Iya. ada pertanyaan masuk Ya. Kak Son, Kak Ana. Ya, monggo. Ya, dari Pak Timur. Sudah cukupkah kita gereja seperti kita memperlakukan atau menghormati Maria dan Yusuf? Ya, kita tidak menihilkan bahwa pribadi ini nggak ada. Ya, kembali lagi kalau sudah cukup atau belum, ya kembali lagi ke pribadi masing-masing. Gitu. Kita tidak menihilkan bahwa pribadi yang hebat ini tidak ada gitu ya, tapi kita juga tidak terlalu mengagungkan mereka gitu. Itu sih yang saya mau pesankan di sini, dan kenapa pribadi ini hebat sampai terpilih menjadi orang tua dari juru selamat kita. Kita bisa belajar dari pribadi-pribadi ini. Ada keteladanan yang kita bisa pelajari dari kehidupan mereka. Itu aja Pak Timur. Kalau kita ngelihat ya Pak Timur tuh hebat sekali Maria itu, sampai hal yang supranatural itu jadi natural. Makanya ketika saya mempelajari tadi yang dikatakan salam, hai engkau yang dikaruniai dan Tuhan menyertaimu. Waduh, saya katakan perempuan ini hebat ya. Kenapa? Iya, bayangkan dia tidak terkejut loh melihat malaikat. Ya, pimpinan malaikat pembawa berita. Gitu loh. Ini kalau jadi direktur, sekarang direkturnya JNE itu, misalnya seperti itu. Ya kan? Kan messenger kan, kayak gitu kan. Nah, tahu yang terjadi Saudara? Luar biasa loh. Dia terkejut melihat apa? Mendengar salam, bukan melihat malaikat. Artinya dia sudah biasa. Tadi saya waktu Kak Ana menyampaikan mengenai Zakaria, saya ngomong, oh iya ya, kenapa saya hanya bandingin satu? Zakaria itu melihat malaikat ada di situ dan ngomong, wah kacau balau dia, karena nggak biasa. Dari dua orang aja kita lihat kualitas hidup yang luar biasa. Satunya bergaul dengan Tuhan walaupun namanya pahit. Zakaria itu namanya bagus loh. Pahit loh, luar biasa. Ya, makanya berjuang yuk. Ya, menjadi seperti Maria bukan menjadi seperti Yesus. Gitu ya. Monggo. Pertanyaannya sudah habis sih, Koson Kak Ana. Kalau sudah habis, mari kita tutup sama-sama Bapak Ibu. Senang bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Senang, dan mari kita bertumbuh bersama. Yuk, kita akan berdoa ya. Bapak Surgawi, terima kasih kalau malam ini kami bisa mendengar kebenaran firman Tuhan mengenai Yusuf dan Maria. Kami bersyukur, kami melihat ada contoh hidup orang yang betul-betul menyerahkan hidupnya sepenuh kepada Tuhan. Sampai Maria berkata, aku ini hanya hamba-Mu. Aduh, itu luar biasa ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini.
Biar kebenaran itu bisa menjadi pijakan kami untuk melangkah dengan berani, dengan sungguh-sungguh. Sebab kami percaya Tuhan yang kami sembah ada bersama-sama dengan kami, dan kami akan muliakan namanya dalam kehidupan kami. Berkati semua orang yang hadir pada malam hari ini, baik yang ada di Zoom ataupun yang di YouTube. Tuhan berkati mereka. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus.